Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dia Puji Arianto, NIM 2103311000120, kelas TIPC dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban mahasiswa sebagai generasi muda sekaligus warga negara di bidang perpajakan. Langsung saja saya akan mulai dari definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tadi dapat kita simpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara umum, fungsi pajak dapat dibagi menjadi 4. Yang ke satu yaitu fungsi anggaran atau budgetair, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua yaitu fungsi pengatur, reguleren, sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat yaitu redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Mardiasmo, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem. Yang ke satu yaitu Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu Self-Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak, seperti pajak bumi dan pembangunan, pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Yang ke satu yaitu untuk membangun sarana umum seperti jalan-jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi yang dibayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk membiayai atau pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam penunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi penerimaan, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan otonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Pajak tidak cukup hanya dimengerti, pajak tidak cukup dimengerti lebih dalam, dan pajak juga harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Selain untuk kesadaran pribadi, belajar pajak juga memberikan manfaat lain akan makna sebenarnya dari pajak, fungsi pajak, sanksi bagi pelanggar, dan semua yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ikut tertib dalam pembayaran pajak untuk Indonesia yang lebih makmur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.